Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Oke. Sebelumnya Ibu minta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tapi tadi kan sudah sebelum masuk Ibu absen. Ini hanya mengabsen pada yang belum hadir tadi, ya. Dengarkan baik-baik. Istioda ada? Ada, Bu. Belum hadir ya? Putra Andika? Hadir, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materi kita ya. Ya, oke. Nah, ini sekarang tentang sistem hukum Indonesia. Coba kalian amati gambar yang Ibu tayangkan. Ini kelihatan gambarnya? Apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai gambar ini? Kalian amati, terus apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Yang nomor 3 itu, Bu, perkelahian. Nah, yang ini tentang Taurat. Tentang apa? Taurat. Tauran. Apakah kalian pernah tauran? Begini? Enggak pernah. Alhamdulillah, kalian enggak pernah tauran. Ada yang ingin ditanyakan dari gambar ini? Ya, siapa? Arya. Arya Tirtama. Ya, apa Arya Tirtama? Apa yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas? Ada lagi yang ditanyakan? Ada, Bu. Siapa? Apa dampak positifnya bila kena tilang? Ini ada 3 pertanyaan. Coba, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Bu, Ya, silakan. pelanggaran yang pertama itu tidak, karena dia masih sekolah, jadi tidak punya SIM, terus juga nggak pakai helm. Yang Ya. kedua tidak sama, tidak pakai helm. Yang ketiga itu perkelahian, Bu. Iya, bagus. Oke, perhatikan anak-anak. Kalian sudah melihat videonya kan? Sudah. Nah, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Sewu. Ya, siapa? Arya Tritama. Arya Tirtama. Oke, Arya. Tadi dilihat tidak memakai helm untuk penumpang. Ya. Kemudian tidak membawa STNK. Ya. Tidak mempunyai SIM dan di bawah umur, Bu. Bisa punya SIM? 17 tahun, Bu. 17 tahun, iya tadi sama dengan temannya. Ada lagi, terima kasih ya jawabannya. Ada lagi? Selain usia 17 tahun, ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Harus mengikuti tes. Apa? Harus mengikuti tes. Harus mengikuti tes. Oke, Putra Andika, terima kasih. Ada lagi?
hukum. Perhatikan ya. Jadi pada saat dia berusia 15 tahun dan dia sudah menikah, berarti kalau dia mau mendapatkan SIM, dia bisa mendapatkan SIM karena sudah menikah. Paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Nah, Bu. gitu. Jadi kalau orang sudah menikah itu sudah bisa memenuhi kriteria hukum ya. Walaupun umurnya di bawah 17 tahun. Ya, jadi paham ya? Nah, kalian kalau mau dapat SIM cepat-cepat ya, siapa yang mau dapat SIM cepat-cepat? Ayo. Siapa yang mau dapat SIM cepat-cepat? Kalau nikah Balkis mau dapat SIM kah? Balkis mau dapat SIM? Mau dapat SIM sekarang? Ibu. Kalau mau dapat SIM sekarang, ya menikah aja, nanti bisa dapat SIM. Tapi Ibu tidak mengharapkan kalian untuk menikah cepat-cepat ya. Raihlah cita-cita kalian setinggi-tingginya, ya. Karena apa? Karena cita-cita itu bisa merubah kehidupan kita. Ya, anak ya? Oke. Ini. Siapa yang berani membacakannya? Pengertian daripada hukum. Saya, Bu. Silakan, Saya, Bu. Raihan, Bu. Ya, Raihan, silakan. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan, dan perpecahan. Ini ada kasus tentang begal, ya, begal di daerah Depok. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari kasus hukum ini? Apa yang bisa kalian tangkap dari kasus hukum ini? Oke, di belakangnya ada pertanyaan. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah membaca kasus? Siapa yang bisa memberikan? Bagaimana? Siapa yang bisa? Gak ada? Ya, silakan. Sudah sering diberitakan, jadi nggak terlalu terkejut, Bu, lihat berita kayak gitu. Oh, sudah biasa ya. Jadi sering ini di mana-mana terjadi gitu ya. Jadi biasa aja. Ya. Oke, jadi biasa saja ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Oke. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadi kasus? Saya, Bu, boleh jawab. Boleh, silakan. Penyebab kasus tersebut itu karena pelaku pembegalan itu rata-rata pengangguran. Jadi mereka mengalami kesulitan ekonomi buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, buat belanja, makan. Jadi mereka mencari uang itu dari begal motor itu. Dijual, dapat uang, akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Oke, terima kasih jawabannya, Nak ya. Terus ada lagi enggak yang bisa memberikan jawaban asas pertanyaan ini? Ada? Gak ada? Oke, saya lanjut nomor 3. Apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan tersebut? Ayo, siapa yang bisa memberikan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Dia mengambil paksa barang orang lain dan berusaha Ya. melukai orang lain. Iya, bagus. Jadi itu pelanggaran yang dilakukan berusaha
mengambil barang milik orang lain. Oke, lanjut. Ini yang paling base-nya. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Istidoa, ya silakan, Nak. Saran saya, saat malam hari polisi patroli, Bu, biar nggak terulang lagi kejadian pembegalan. Iya, kira-kira di daerah kamu sering nggak pembegalan? Lumayan sering sih, Bu, karena daerahnya sepi kalau malam. Oh, iya bagus ya. Jadi sarannya istidoa supaya polisi sering patroli. Ada lagi diskusi Ibu sudah memberikan apa namanya tugas kelompok kepada kalian. Nah, apakah kalian sudah melakukan diskusi sesama teman? Sudah? Yang membuat kesimpulan itu kan, Bu. Iya, sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada. Nah, Tata hukum Indonesia merupakan tata urutan sistem hukum yang berpedoman pada dasar negara kita, Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, serta peraturan lainnya lebih rendah urutannya. Terima kasih, Bu. ya, oke. Itulah kesimpulan dari kelompok 1 yang membahas tentang makna dan karakteristik serta tata hukum Indonesia. Kemudian tentang kelompok 2, penggolongan hukum dan tujuan hukumnya. Doa selesai. Ya, terima kasih Balkis sebagai ketua kelas sudah bisa memimpin temannya untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke. Silakan kalian di LKPD ya. Di LKP materi ajar yang Ibu berikan itu sudah ada lengkap dengan kasusnya. Nah, itu ada PR ya. Silakan kalian nanti kerjakan. Dikirim di GCR ya. Ya, Nak ya. Jangan lupa waktunya 1 minggu sebelum kita pertemuan minggu depan. Ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Silakan kalian melanjutkan aktivitas belajar yang pada materi pada pelajaran yang lain.